Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Komalkasari, NIM 34021905116, tingkat 2, semester 4, kelas karyawan manajemen B. Video ini merupakan video ketiga saya untuk pemenuhan tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2 yang diampu oleh Bapak Mukhtar Abdul Qadir, SEMM. Jadi tugas ini merupakan tugas dari pertemuan kelima tentang menganalisis keuangan dengan analisis bisnis atau keuangan dengan menggunakan aplikasi Excel. Terdapat dua cara atau metode. Yang pertama menggunakan payback period dan yang kedua menggunakan ARR, average rate of return. Oke, jadi payback period itu adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proceed atau aliran kas neto net cash flow menurut Bambang Rianto. Jadi begini saja ya. Lalu yang kedua ada average rate of return ARR. Merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak (EAT), earning after tax, dengan rata-rata investasi. Lalu bisa kita lihat di sebelah kanan ada unjuk kerjanya ya. Yang pertama yaitu hitung berapa tahun pengembalian investasi jika pengembalian investasinya itu sama setiap tahun, dan yang kedua itu jumlahnya berbeda setiap tahun. Dan yang paling bawah hitung rata-rata pengembalian bunga investasi. Oke, langsung saja kita buka Excel yang telah saya hitung dan menurut buku dari Bapak Mukhtar. Dimulai dari example 6. Oke, jadi example 6 ini Pak Dendi berencana menginvestasikan modal sebesar 35 juta rupiah dengan perkiraan pendapatan bersih setiap bulannya adalah, nah ini berdasarkan cash inflow-nya ya. Jadi ada 17.571.429, ada 14.642.857 sampai yang terakhir 2.428.571. Berdasarkan soal ini, si cash inflow-nya itu jadi berbeda setiap tahun. Nah, ini ada rumusnya sebelah kanan. Jadi payback period-nya sama dengan N tambah A kurangi B per C per B dikali 1 tahun. N-nya itu tahun terakhir di mana arus kas masih belum bisa menutupi initial investment atau investasi mula-mulanya. Dan yang A, jumlah initial investment. Yang B, jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N. Yang C, jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N-1. Yang ditanyakannya itu diperkirakan pada tahun ketiga modal akan kembali. Berapa lama modal Pak Dendi dapat kembali? Apakah sesuai dengan perkiraan? Oke, langsung kita masuk ke penyelesaian. Nah, sesuai rumus yang ini, kita bisa masukkan 3. 3 ini dari 3 tahun ya, perkiraan si Pak Dendinya. 3 tambah 35 juta dari modal Pak Dendi dikurangi 43.929.143. Nah, dari 43 ini, dari mana nih dapat segini? Nah, ini dari penjumlahan yang tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Dapat segini. Nah, per 52.214.857. Dapat dari mana nih yang ini? Nah, ini dapat dari yang ini. 4 tahun pertama dari cash flow Pak Dendi dikurangi yang tadi 43 yang 3 tahun pertama dikali 1 tahun. Hasilnya 3 ditambah 8.929.143 per 8.285.714 dikali 1 tahun. Nah, dapatnya dari pembagi yang 2 ini nih, dapatnya 1,07. Jadi 3 tambah 1,07 kali 1 tahun dapatnya 4,07 tahun. Jadi rumusnya ini masih rumus yang biasa aja ya, jadi bisa di-code, nggak perlu pakai rumus Excel. Langsung dari example 7, kita lihat
Nah, yang tadi kan cash inflow-nya itu beda-beda. Nah, yang ini dari soal si Pak Beni, jadi per keuntungannya itu sama, dapat 5 juta nih. Rumusnya juga beda. Penyelesaiannya langsung aja. Payback period ini, initial investment-nya 35 juta per cash flow kali 1 tahun. Nah, ini bisa pakai dua cara, mau yang cara yang terbilang sederhana, tapi juga cepat, 35 juta per 5 juta kali 1 tahun dapatnya 7 tahun. Nah, kalau yang ini, jadi pakai rumus Excel ini. Jadi, misal nih, selama 8 tahun itu dapat 5 juta ya, investasinya yang pertama kan tadi 35 juta. Nah, 35 juta yang ini dibagi 19. Nah, dibagi 8. Dapatnya itu 7 tahun sama tetap. Lanjut ke ARR. Nah, kalau ARR ini beda lagi soalnya. Soalnya itu PT Bina Usaha saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut. Nah, jadi si mesin A sama mesin B itu investasinya beda-beda, tapi tetap sama umur ekonomisnya tuh 6 tahun. Bedanya di investasi sama di nilai residu. Nah, sebelum kita mendapatkan ARR, ada dua cara. Yang pertama itu kita cari dulu EAT-nya dari rumus total EAT per umur ekonomis, lalu rata-rata investasi per umur ekonomis. Baru kita dapat hitungan buat mencari ARR ini dari rata-rata EAT per rata-rata investasi dikali 100%. Yang ditanyakannya, mesin mana yang paling layak dibeli? Oke, langsung ke penyelesaian mesin A ya. Nah, si mesin A ini investasinya 28 juta, umur ekonomisnya 6 tahun, tapi nggak punya nilai residu. Nah, selama 6 tahun, dia tuh 8 juta sama semuanya ya. 8 juta semuanya. Jadi total EAT-nya yang ke 6 tahun ini dibagi 6, dapatnya 8 juta rata-rata EAT-nya. Langsung kita cari rata-rata investasi. Nah, kalau rata-rata investasinya kan tadi pas awal mesin A 28 juta. Nah, umur ekonomisnya 6 tahun. Jadi dapatnya 4 juta 667. Langsung, nah kita bisa tentukan untuk mencari ARR yang tadi. Jadi 8 juta dibagi 4.666.667 dikali 100%. Jadi dapatnya itu 1,7143. Nah, yang ini tuh belum dikali 100 ya. Kalau dikali 100% jadinya ARR-nya tuh 171,43%. Lanjut kita penyelesaian yang si mesin B. Oke, mesin B ini yang tadi ya, investasinya 32 juta, umur ekonomisnya sama ya, kayak yang mesin A, 6 tahun, cuma dia nih punya nilai residu 5 juta. Sama di per tahunnya itu beda-beda nominal ya, nggak kayak mesin A itu tadi 8 juta. Nah, yang ini AET-nya tuh beda-beda, ada yang 9 juta, ada yang 7.500.000, ada yang 1 juta. Nah, si totalnya tetap kita pakai cara yang tadi ya, sama. Jadi total selama 6 tahun nih ditambah dapatnya 30.500.000. Nah, langsung si 30.500.000 ini dibagi sama umur ekonomisnya 6 tahun. Nah, dapatnya tuh 5.083.333. Langsung dapat nih rata-rata EAT-nya ya. Tinggal kita cari rata-rata investasinya. Nah, investasinya tuh tadi pas si mesin B itu 32 juta. Umur ekonomisnya 6 tahun. Nah, dapatnya segini. 5.333.333. Langsung kita bisa masukkan ke ARR. Nah, 5.083 per, oh maaf, 333 per 5 juta
333, 333. Nah, langsung yang ini rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi. Nah, dapatnya itu 0,93125. Nah, dikali 100, dapatnya berapa? Dapatnya segini. 95,31 aja ya. Kita ambil 2 digit di belakang koma aja. Oke. Biar sama. Nah, dapatnya segini nih. Dari si mesin B. Nah, yang mana nih yang paling layak? Jadi yang paling layaknya itu dari IRR-nya bisa kita lihat yang mesin A ya. Paling besar juga sih dari mesin B. Lanjut ke payback. Nah, payback ini yang tadi masih pakai rumus sederhana. Kalau yang ini pakainya rumus yang lebih ada hitungannya menggunakan aplikasi Excel. Jadi si soalnya tuh PT Bina Usaha saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B, sama kayak yang tadi. Nah, perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi kedua proyek tersebut sebagai berikut. Mesin mana nih yang paling dibeli? Nah, oke. Jadi untuk penyelesaian mesin A sama mesin B ini sih ada dua ya. Kalau yang sama, si mesin A ini pakai SLN, kalau yang B pakai SYD. Nah, langsung ke mesin A. TAT-nya tadi kan sama, selama 6 tahun tuh dapat 8 juta, ditotalkan 8 juta kali 6, 48, dapat 8 juta. Nah, kalau rata-ratanya, nah, depresiasi ini dapat dari mana sih? Nah, depresiasi dapat dari penghitungan SLN. Jadi, sama dengan SLN tambah 20, bukan tambah, 28 juta, diklik, terus dikunci pakai F4, terus pakai titik koma, tambah terus pakai 0, titik koma lagi, terus 6. 6-nya dari mana? 6 itu dari 6 tahun, dari umur ekonomisnya. Maksud saya, dari 6 tahun yang ini. Jadi dapatnya bisa kita lihat rata-ratanya tuh dibagi 6. 6-nya 6 tahun ya. Maaf. Ini sama aja. Jadi dibagi 6 dapat hasilnya ini. Nah, rata-ratanya segini. Nah, kalau cash flow ini dapatnya dari mana? Ini dapat dari hitungan si 8 juta yang EAT tambah depresiasi. Terus kita bisa satu-satu ya langsung di ini aja. Oh, maaf, ini bukan total. Tuh. Dapatnya segini. Terus payback period-nya itu gimana sih cara ngitungnya? Nah, kalau ini initial investment-nya, nah yang ini ya, yang 28 juta yang pas awal-awal diinvestasi, terus per rata-rata cash flow. Jadi dapatnya itu 2,210526316. Nah, kalau matematika kan jadi desimalnya tuh ambil 2 angka di belakang koma. Jadi tinggal kita aja. Dapatnya itu payback period-nya berarti 2,21 tahun. Langsung kita masuk ke penyelesaian si B. Yang si B ini, nah, yang membedakannya itu dia si B-nya, THT-nya tuh beda-beda. Jadi per tahunnya jumlahnya nggak kayak yang A ya, yang tadi 8 juta, terus kalau yang ini mah beda. Jadi ada 9 juta, ada 7.500.000, ada 6 juta, ada 4 juta, dan yang tadi itu ada 1 juta. Depresiasinya ini pakai SYD ya. Jadi kalau yang sama tadi pakai SLN, kalau yang beda itu pakai SYD. Nah, kalau yang SYD ini beda juga rumusnya. Jadi SYD sama dengan SYD, kurung bukanya pakai yang ini, 32 juta.
terus dikunci, terus dia kan ini nilai residunya 5 juta, jadi 6, terus titik koma 6 ini. Nah, 38, nah, per 1 tahun. Jadi ngitungnya itu beda-beda juga, kayak yang tadi. Dapatnya juga pasti beda-beda juga depresiasinya. Cash flow-nya itu hampir sama kayak yang tadi, dari penambahan EAT sama depresiasi. Kita coba satu aja, kita hapus dulu yang lainnya. EAT tambah depresiasi. Kita tarik, oh ini ada. Nah, dapatnya segini. Nah, ditotalkan dulu kayak yang A. Lalunya kita bisa langsung copy, langsung tempel ke B. Dia tetap punya jumlah yang beda meskipun ditempel dari tadi yang sama ya. Nah, menghitung payback periodnya. Jadi investasi awalnya itu kan 32 juta. Cash flow-nya tahun ke-1 dia tuh dapat 16.714.825,71. Kita ilangin dulu angka di belakang komanya biar enggak. Nah, dapat dari mana nih yang 15.285.711. Jadi yang ini tuh investasi volume kembalinya dari 32 juta dikurangi 16.711.286. Nah, cash flow kedua 13 juta ini dapat dari yang tahun kedua dikurangi. Oh, jadi cash flow tahun, nah dapat 1.357.143. Lalu yang ini tuh dapatnya dari invest dulu kembali dikurangi cash inflow tahun kedua. Nah, kalau yang ini, oh maaf, waktunya ketiga ya. Nah, dari tahun ketiga ini sama yang tadi 11.142.857 dikurangi dari yang ini. Dari bentar. Oke. Oh, dari ini nih, dari 1 juta, dari 1 juta ini dikurangi 11.142 dapatnya itu minus 9.785.714. Kita hitung kelebihan bulannya, dapat dari mana yang ini 10,53. Nah, itu dapatnya dari yang tadi minus 9 juta dibagi yang 11 juta terus dikali 12. 12-nya dari mana? Jadi satu tahun kan ada 12 bulan. Nah, jadi dikali 12 dapatnya 10,53. Kita ambil 2 digit di belakang koma. Nah, jadi 10,54 yaitu pakai pembulatan. Langsung payback periodnya. Nah, 36. 36 nih dari 3 tahun. Jadi kan selama 1 tahun itu ada 12 bulan. Kali 3, jadi 36 dikurangi 10,54 kelebihan bulan, dibagi 12 yang 1 tahun. Nah, dapatnya 2,12. Nah, bisa dilihat kan payback periodnya itu udah sedikit lah. Langsung kita ke yang pakai ARR. Nah, hampir sama seperti yang tadi soalnya, cuma ini kita cari ARR-nya. Nah, penyelesaian mesin A-nya udah tetap pakai yang tadi, pakai SLN sama SYD. SLN untuk tiap jumlah yang sama, kalau SYD itu tiap jumlah yang berbeda. Nah, ini hampir sama, kita pindahkan aja hasil yang tadi. Sama ya, 48 juta. Sama. Oke. Terus kita itu tinggal cari rata-rata investasi, kan beda ya kalau payback period sama ARR tuh, kita cari dulu rata-rata investasinya nih. Dari mana kita bisa dapat rata-rata investasi? Nah, jadi rata-rata investasinya tuh dapat dari 28 juta per
B42. Nah, dia tuh dapat dari rata-rata EAT-nya. Nah, dapatnya segini, 4.666.667. Nah, 8 jutanya itu dari ini ditambah dari EAT terus per 6. Namanya 6-nya itu 6 tahun. Dapatnya segini. Nah, ini dari mana? Ini dari E48 rata-rata EAT per umur ekonomis dibagi rata-rata investasi per umur ekonomis. Dapatnya 1,7143 dikali 100% dapat 171,43. Jadi IR-nya tuh dapat 171,43%. Kalau ini yang A ya, yang mesin A. Nah, kalau yang mesin B beda lagi. Nah, terlalu beda. Soalnya kan beda juga jumlah di akhirnya sama ER-nya juga beda. Namun perhitungannya tetap sama. Jadi si initial investment dibagi 6 dapatnya segini 5.333.333. Terus yang rata-rata EAT per umur ekonomisnya dapat dari hitungan seluruh EAT dibagi 6. Dapatnya tuh 5.083.333. Nah, average of return-nya dapat dari membagi dari umur ekonomis per rata-rata investasi per dibagi umur ekonomis. Dapatnya 0,9531 dikali 1%, dapatnya 95,31%. Oke, cukup sekian untuk pembahasan dari pertemuan kelima ini tentang analisis bisnis menggunakan aplikasi Excel. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.